Sudah hadir semua belum ya? Sudah sebagian besar, Bu, sekitar 15 ribuan orang. Kenapa? Sekitar Sudah 15. bisa dimulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Waalaikumsalam. untuk materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang penentuan parameter farmakokinetik area under curve atau AUC. Sudah di teorinya sudah dapat AUC? Halo? Sudah, Bu, Di di teorinya? farmakokinetik. Iya, teorinya udah dapat belum? Sudah, Bu, teorinya. Teorinya sudah dapat ya. Jadi mungkin sudah pada tahu kalau untuk parameter farmakokinetik itu banyak macamnya ya. Jadi selain AUC masih ada yang lain. Mungkin ada yang bisa jelaskan parameter farmakokinetik selain AUC apalagi? Ada Apa? clearance ya, Bu. Clearance, volume distribusi, PFD, FPD, volume distribusi, terus apalagi? sama TMX. Cmax, Tes Tmax, tengah. T setengah, dan masih banyak yang lain ya. Nah, yang untuk kali ini kita mau tahu tentang salah satu parameter farmakokinetik yaitu area under curve atau AUC ya. Nanti untuk teorinya kalian bisa eh, sesuaikan dengan yang sudah dapat ya. Jadi sedikit saja mengulas bahwa rute pemakaian obat itu kan ada bagi menjadi dua ya. Ada yang intravaskuler dan ada yang ekstravaskuler. Kalau intravaskuler itu obatnya langsung masuk ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi sistemik, contohnya intravena, intrakardial, dan sebagainya. Sedangkan kalau ekstravaskuler, yaitu obatnya harus melalui fase absorpsi dulu, supaya nanti bisa masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Ya, bedanya kalau intravaskuler itu bisa langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik, tapi kalau ekstravaskuler vaskuler itu dia eh, diabsorpsi dulu baru bisa nanti ke sirkulasi sistemik. Contohnya oral, rektal, subkutan, dan masih banyak yang lain. Nah, tadi kan sudah disebutkan beberapa parameter
farmakokinetik ya, ada AUC, ada Cmax atau Tmax. Ini hanya sekilas saja. Kalau AUC atau area under curve adalah area di bawah konsentrasi, kurangi dengan eh, kurva waktu ya. Jadi AUC itu apa? AUC adalah ukuran tingkat ketersediaan hayati. Cmax adalah C itu konsentrasi ya. Jadi konsentrasi maksimal obat yang diamati, yaitu ukuran tingkat penyerapan. Atau ada yang menyatakan bahwa ini adalah eh, kadar maksimal yang bisa dicapai oleh suatu obat. Kalau Tmax adalah waktu yang dibutuhkan oleh obat sampai dia mencapai kadar maksimal, ya. Nah, AUC sedikit juga mengulas. AUC adalah jumlah obat yang terabsorpsi dari bentuk sediaan farmaseutiknya, ya, yang biasa kita sebut juga sebagai bioavailabilitas. Ya, penentuan bioavailabilitas itu sangat penting supaya kita bisa tahu seberapa cepat sih atau berapa banyak sih obat itu bisa diabsorpsi, ya, sehingga nanti tahu deh bisa diberikan 1 kali dalam sehari, 2 kali, 3 kali gitu. Nah, bioavailabilitas suatu obat itu ditentukan oleh luasnya area di bawah kurva ini ya. Jadi ini kurvanya yaitu membandingkan antara kadar maksimal dengan T maksimal. Nah, itu akan membentuk satu grafik. Nah, area di bawahnya itu disebut dengan AUC. Ini ya, ini pengertiannya. Nah, rumusnya nilai AUC itu dapat dihitung menggunakan rumus C1 plus C2. C tadi apa? C tadi apa? Konsentrasi, Bu. Dalam Eh, proses. konsentrasi ya. Konsentrasi C1 artinya konsentrasi waktu pertama ditambah dengan konsentrasi waktu kedua. Ya, kalau kita minum obat kan eh, bisa kita lihat hasilnya dalam beberapa waktu ya. Nah, itu nanti kita bisa lihat kalau kita mau ukur bioavailabilitas suatu obat, kita ambil darah atau cairan yang ada di dalam tubuh untuk bisa mengetahui berapa banyak obat yang sudah bisa diabsorpsi ya. Jadi C adalah konsentrasi C1 tambah C2 karena kita mengambil di beberapa waktu dikali dengan waktu 2 dikurangi waktu 1. Ingat ya, kalau konsentrasinya ditambah, kalau waktunya dikurangi, dibagi 2. Itu AUC. Nah, AUC itu kan banyak areanya ya. AUC itu kan banyak areanya. Kalau kita lihat nih yang di sebelah sini ya. Jadi ini adalah grafik di bawahnya yang yang diarsir ini itu adalah AUC. Nah, itu bisa kita hitung berdasarkan area. Jadi kita sebutnya misalnya jam pertama, waktu pertama kita sebut sebagai area pertama. Jadi dari waktu diberikan sampai jam pertama kita sebut sebagai area pertama. Waktu pertama sampai dengan waktu kedua kita sebut sebagai area kedua. Seperti itu terus sampai nanti akhirnya eh, obatnya sudah tidak ada lagi di dalam tubuh, ya. Nah, ini AUC juga biasanya bisa digunakan di dalam marketing. Jadi kalau mungkin ada yang kerja sebagai marketing di obat, ya, biasanya kita bisa gunakan AUC ini, obat yang kita punya di tempat kerja kita itu bisa kita bedakan, bisa kita sandingkan dengan beberapa obat. Misalnya AUC-nya dia lumayan lebar gitu ya, sehingga pasien nggak perlu repot-repot minum obat sampai 2 kali atau 3 kali, cukup minum 1 kali, tapi hasilnya sama dengan yang minum 2 kali atau 3 kali. Saya seperti itu ya. Itu tadi sekilas tentang teorinya. Tujuan praktikum adalah membandingkan luas daerah di bawah kurva, ya.
zat yang akan kita gunakan adalah natrium sulfadiazin pada pemberian oral dengan IP. Jadi, di praktikum kali ini itu tidak masuk lab. Ya, jadi kalian nanti diminta hanya untuk menghitung AUC, suatu obat yang diberikan secara oral, dan satu obat lagi yang diberikan secara intravena. Obatnya yang diberikan yaitu natrium sulfadiazin. Ya, kalian diminta menghitung AUC 2 obat ini. Nah, kalau kita masuk ke lab, yang bahan dan alat yang digunakan adalah yang pertama injeksi natrium sulfadiazin 5%. Karena kita membandingkan antara injeksi dan tablet, jadi kita buat sebisa mungkin 2 obatnya ini sama. Jadi injeksinya kita pakai injeksi natrium sulfadiazin dan tabletnya kita pakai tablet sulfadiazin. Kemudian asam trikloroasetat, asam klorida, natrium nitrit, amonium sulfamat, larutan N1-naftil etilen diamonium klorida yang dilarutkan dalam alkohol, kemudian split injeksi, sentrifus, spektrofotometer. Hewan ujinya kita menggunakan kelinci dengan berat badan kurang lebih 1 kilo. Cara kerjanya ya, jadi timbang beberapa ekor kelinci dengan berat yang hampir sama, kurang lebih 1 kilogram. Hewannya dibagi menjadi 4 kelompok. Karena ada 4, 2 hewan diberikan secara oral, 2 hewan lagi diberikan secara intravena. Dosis yang diberikan sama, baik itu untuk oral maupun intravena, yaitu dosisnya 150 mg per kilogram berat badan. Nah, kadar sulfadiazin yang di dalam darah ditetapkan pada menit ke 30, 60, 90, 120, 180, 240, 360, dan terakhir adalah 480 menit. Ya, jadi kelincinya dikasih obat, dan nanti menit ke 30 ambil darahnya. Menit ke 60 diambil darahnya. Ya. Kemudian setelah diambil, kemudian hitung AUC untuk masing-masing cara pemberian, baik oral maupun intravena. Analisa kimia dari sulfadiazin, gunakan cara Breton-Marshall. Caranya gimana? Ambil setengah mililiter darah, ya, yang setiap menitnya tadi, kemudian ditambah 15,5 mililiter air atau Aquades, ya, kemudian campur, kemudian tambahkan 4 mililiter larutan asam trikloroasetat 15%. Campur, kemudian dipusingkan. Dipusingkan itu artinya dimasukkan ke alat sentrifuge. Gunanya apa? Gunanya mungkin di praktek lain sudah dikenalkan, ya. Jadi sentrifuge ini untuk memisahkan. Jadi kalau darah itu nanti akan terpisah plasma dengan cairannya, ya. Kemudian disaring. Nah, yang 10 ml yang bening, ya, yang filtrat, yang bebas protein, kemudian tambahkan 5 mililiter HCl 4N. Kemudian panaskan di atas penangas air selama 1 jam, kemudian dinginkan. Ambil 5 ml cairan yang jernih, tambahkan natrium nitrit setengah mililiter, campur, tambahkan setengah mililiter larutan amonium sulfamat. Tambahkan 2,5 mililiter larutan N1-naftil etilen diamonium klorida yang sudah dicampur dalam alkohol. Campur baik-baik, kemudian diamkan 10 menit di tempat gelap. Kalau agak susah di lab, biasanya taruh di dalam laci. Kemudian warna yang terjadi diukur serapannya di spektro pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian percobaan ini dibandingkan terhadap belangko pakai darah yang diperlakukan secara sama. Ya, nanti kita dapat nih apa namanya absorbansinya dari spektro. Ceritanya kalian sudah praktek. Dari hasil praktikum didapatkan data kadar obat dalam darah hewan uji dalam satuan waktu tertentu setelah diberikan
baik secara oral maupun secara intravena. Ya, tugas kalian adalah menentukan AUC untuk yang pemberian per oral dan pemberian secara intravena. Jadi kalian diminta nanti menghitung AUC jam ke 0 sampai dengan 8 dan AUC jam ke 8 sampai tidak terhingga. Ya. Ada beberapa parameter waktu dan kadar yang harus diperhatikan. Untuk oral di waktu 0 itu artinya di waktu saat pemberian obat. Oral di waktu 0 karena belum ada proses absorpsi ke dalam darah, baru mengalami proses hancur dan melarut. Oke, kalau kita lihat nih, ceritanya ini sudah dapat pengambilan darah setiap tadi ya, 30 menit, 60 menit, seterusnya sampai 8 jam. Itu didapatkan nilai serapan dari spektro itu untuk oral jam ke 0 karena memang jam ke 0 masih proses pemberian obat, kan nggak bisa ditarik darah ya, makanya kadar oralnya itu 0. Gitu ya. Makanya dikatakan oral di waktu 0 karena belum ada proses absorpsi ke dalam darah baru mengalami proses hancur melarut. Kalau kita minum obat kan menit ke 0 tuh obatnya baru kita telan. Ya, jadi kadar oralnya dalam tubuh belum ada. Nah, baru ada mulai dari waktu tengah jam. Ya. Untuk intravena itu kan beda dengan oral. Pemberiannya nggak perlu diabsorpsi dulu gitu ya, karena dia langsung masuk ke dalam saluran sistemik. Berarti kan kadarnya ada, gitu ya. Tapi kita kan tidak bisa ambil darahnya di menit ke 0, ya kan? Karena secara biostatistik belum bisa dihitung. Tapi nanti di perhitungan AUC, data dia diperlukan untuk menghitung AUC 0 sampai 8 atau 8 sampai tidak terhingga. Ya. Nah, caranya gimana? Nanti tolong diperhatikan. Ya, oke, ini ceritanya sudah dapat kalian kerjakan tadi tuh yang jelimet banget ya, kemudian sama-sama diambil intravena ini, dapatlah ini. Nah, tugas kalian adalah untuk menghitung AUC oral, ini yang di sini. Kemudian nanti learn SO, ya, kadar oral di sini itu di-learn-kan nanti untuk diisi di sini. Ya, jadi kalau AUC oral nanti dikasih tahu rumusnya. Tadi sebenarnya sudah rumusnya C1 plus C2 dikali T2 dikurangi T1 dibagi 2 sebenarnya. Tapi nanti kita coba ya. Sedangkan learn SO itu adalah learn dari kadar oral. Ya, jadi misalnya di sini learn SO waktu setengah jam. Berarti silakan di-learn-kan 2,75 itu hasilnya berapa di-learn-kan di sini. 6,24 di-learn-kan di sini. Yang intravena juga begitu. Nah, untuk yang intravena kita mulai dari menit ke yang setengah jam atau 30 menit. Ya. AUC intravena gimana cara hitungnya, Bu? Sama dengan AUC oral. Sama ya. Baik oral maupun intravena, cara menghitungnya rumusnya tadi. Nih, kalau ada yang masih ingat nih. Nih, C1 plus C2 dikali T2 min T1. Kalau nanti jam ke-7 ya tidak lagi C1. Ini kan C1 plus C2 adalah di mana? Sorry. AUC oral C1 plus C2 tuh adanya di sini. Ya. Jadi contoh ya, kalau AUC oral untuk waktu ke 30 menit itu berarti caranya adalah 2,75 ya kan C1 C1 ditambah C2. C2-nya berapa?
2,75. 75. C1-nya berapa? 0. 0. Berarti 2,75 ditambah 0 dikali T2 dikurangi T1. T2-nya berapa? 35. 0,5. 30 menit. 0,5 dikurangi, kita pakainya 0. jam aja 0,5 dikurangi 0. Jadinya 0,5. Berarti AUC di sini 2,75 dikali 0,5. Itu AUC di sini. Sampai sini ngerti dulu nggak? Ya, Bu. Iya, Bu, ngerti, Bu. Oke. Kalau yang oral, berarti di sini berapa nih? Nih yang ini. Saya pakai. Kalau yang AUC ini di sini berapa? Kalau di sini kan tadi udah dapat nih. Kalau yang di sini berapa? 0, Bu. Berapa? Berapa? Nol. Bener nggak nol? Iya, Bu, belum ada hasil. Bener nggak nol? Oh, ada hasil. Oke, ya. Sedangkan len nanti kita lihat di slide berikutnya. Bener nggak jawaban kamu? Len SO adalah len dari kadar oral. Jadi kalau di sini len SO-nya len 0 tuh berapa? Len 6,24 tulis di sini sampai 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 AUC oral dan len SO sudah paham dulu? Paham, Ibu. Oke, sekarang kita ke AUC IP. Berarti AUC intravena di sini cara hitungnya gimana? Sama, Bu, kayak tadi, Bu. C2 5,31 kurang 0 Terus dikali 0,5 kurang 0. Gitu ya, Bu. kita lihat ya di slide berikutnya. Oke, nih lebih jelasnya. Nih. Ya, oke. Tadi di 0, ini kan tadi yang kalian kerjakan. Nih, kalian bilang 0. Benar nggak? Salah. Dapat dari mana ini? 0,6875. 0 ditambah 2,75 itu, Bu, yang sebelahnya ya. 0 ditambah, betul? 2,75 dikali Oh. 0,5 dikurang 0 bagi 2. Bagi 2. Hasilnya benar nggak? 0,6785. Betul, Bu. Kalau ngerjainnya pakai Excel enak. Kalian tinggal pakai rumus, terus masukin. Benar nggak 0,6875? Benar, Betul. Bu. Benar, orang ini ada contohnya sih. Nah, ini ada contohnya. 0 tambah 2,75 dikali 0,5 dikurangi 0 sama dengan 2. Oke ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah yang ini. Kalau yang oral nggak masalah ya. Yang ini. Kenapa saya bilang ini jadi masalah? Ada yang tahu? Ini kalau dihitung pakai rumus yang ini, itu benar. Tapi ini bukan hasil sebenarnya. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Tadi Beda udah kasih clue-nya. Ada yang bisa jawab?
Karena kadar obat di ini kan beda dengan kadar obat di oral, benar nggak? Iya, Bu. Benar tidak? Iya, jadi ini untuk khusus yang AUCIP menit ke 0 itu tidak bisa dihitung dengan cara itu. Paham nggak? Kalau yang menit ke 3 30 menit atau setengah jam, 1 jam, 2 jam, seterusnya sampai 8, itu perhitungannya sama dengan yang oral. Tapi untuk yang menit ke 0 AUC intravena itu tidak bisa dihitung dengan cara yang ini. Terus gimana caranya? Jadi nanti kalian silahkan untuk mengerjakannya. Sebentar ya. Untuk mengerjakannya, kalian silahkan kerjakan yang ini dulu. Ini. 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 Sampai sini. Paham? Dikerjakan dengan yang cara yang sama, tapi angkanya berbeda. Memakai rumus yang ini. Sampai sini paham nggak? Iya, Bu. Oke. Terus gimana berarti Bu? Padahal ya, untuk menghitung AUC 0 sampai dengan 8 dan AUC 8 sampai tidak terhingga, nanti kita mau menghitung jumlah ini. Sorry. Jumlah ini nanti semua ke bawah kita mau jumlah, ini mau kita jumlah, ini mau kita jumlah, ini mau kita jumlah. Kalau ini tidak ada, berarti kan nggak bisa ya. Kita pakai cara yang lain. Caranya gimana? Saya kembalikan dulu. Cara-caratannya saya kembalikan dulu. Sorry. Sampai sini paham dulu nggak? Bingung, 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 bingung. Ya, saya lanjut dulu ya, biar nggak bingung. Nih ya, sudah dituliskan. Hasil 1,3275 belum benar. Karena kadar intravena di waktu 0, nih yang tadi saya tandain, masih kosong. Maka tahap selanjutnya kita cari learn-nya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Berarti gampang dong cari learn-nya. Terus masalahnya di mana? Tadi kalau learn-nya ini itu dari mana nih? 1,66952 itu dari mana? Len 531 ya, Bu. 5,31. 5,31 betul. Nah sekarang kan katanya ini tidak waktu sebenarnya karena ini nggak ada. Terus kita suruh cari learn-nya. Ya udah cari learn-nya. Bisa dikerjakan tidak? Len 0 gitu, Bu. Enggak dong. Ini emang ada 0. Ini kan 0 jelas. Sampai ini tidak bisa terini. Nah ini ada nggak? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Jadi caranya gimana? Kita pakai cara yang lain. Ya kalau ini. Caranya gimana? Kita pakai garis persamaan garis kemarin tuh yang kita pernah kerjakan juga. Kita pakai garis yang nilai waktunya paling rendah dari bawah ini. Waktu ke 4, jam keempat, ke-6, ke-8. Jadi kita cari garis, masukkan ke Excel. Mana ini Excel? Saya mau praktekin aja supaya kamu nggak liar mana. Bentar ya.
Ini tadi PPT. Bisa dihitung ya? Bisa di copy nggak? Kelihatan nggak Excel saya? Belum. Enggak, Belum, Ibu. enggak, Bu. Ntar saya stop share dulu. Oh, sebentar. Jadi kita mau bikin persamaan garis. Persamaan garis itu apa terhadap apa? Yang kita mau bikin persamaan garis adalah waktu 3 titik terakhir saja. Jadi waktu 4 jam, 6 jam, dan 8 jam. Serta learn oral maupun learn IV. Saya ulangin. Bikin persamaan garisnya itu waktu 3 titik terakhir dengan learn oral dan learn IV. Ini kan learn oral ya. Ini kelihatan nggak saya lagi ngopi? Ada, Bu. Ya, Ini saya pindahin ke Excel ya. Oke. Ini oral. Kemudian saya bikin lagi sebentar. Saya bikin lagi, saya copy lagi. Ya, nanti. Saya share sekarang yang yang Excelnya. Jadi ini oral, nih ya. Ini jadi yang saya copy adalah yang learn oral dan IV. Ini 468 adalah jam keempat, jam ke-6, jam ke-8. Yang sebelahnya adalah waktu learn-nya. Hasil learn-nya. Seperti kemarin ya. Di blok, kemudian insert, kemudian chart, kemudian bikin ini. Kemudian diklik, klik kanan, add trend line. Kemudian dikebawahin, display. Nah, ini dapat persamaan yang oral. Ingat, ini oral. Ini saya kasih tanda sininya. Oral. Kelihatan nggak Excel saya? Ada, Bu. Oke, sekarang ya IP sama ya. Perlakuannya saya bikin persamaan garis juga. Saya blok, insert, chart. Kemudian diklik. Ya, add trend line. Ke bawahin, display. Dapat persamaan garis. Ini yang IP. Oke. Nah, kalau oral, tadi kita nggak masalah ya. Tapi sekalian aja bikin, karena nanti ada perlunya juga. Nah, sekarang yang jadi masalah tadi adalah kita mau cari learn IV, betul? Kita suruh cari learn IV, betul nggak? Ya, Bu. Learn IP. Persamaan garisnya sudah dapat Y sama dengan min 0,2784 X ditambah 1,8142. Kalau yang oral kita tidak perlu itu dulu ya. Masih ingat ya? Yang ada X-nya itu A atau B? A atau B? B, Bu. B, Bu. B. Ya. Jadi yang ada X-nya itu adalah B. Nah, sekarang untuk mencari ini, learn IP ini, kan tadi bilang hasil 1,3275 belum benar karena waktu masih kosong. Maka tahap selanjutnya mencari learn-nya. Caranya dengan persamaan garis tadi. Ingat ya, kadar obatnya waktu ke 0. Sekarang kita kembali ke Excel-nya.
Ya, yang mau kita cari adalah Y-nya. Y sama dengan 0,278X. X-nya itu adalah waktu atau konsentrasi. 0 ya. Berarti Y-nya berapa? 1,8140. Y-nya 0, sorry. 1,8142. Sampai sini ada yang nggak paham nih, kenapa Y-nya dapat segitu? Paham, Bu. Paham ya, oke. Nah, 1,8142 ini itu menjadi nilai Len IV. Menjadi nilai Len IV. Nih. Sudah? Jadi tahu ya dari mana Len IV-nya ya. Oke. Ngerti? Iya, Setelah benar. dapat Len IV, kemudian kita cari kadar obatnya. Kita cari kadar obatnya. Ini 6,13617 itu dari ini dieksponenkan. Kalau di kalkulator kalian shift Len. Jadi kadar obat yang 0 kita cari dengan cara 1,8142 di shift Len atau dibalik shift Len 1,8142 atau eksponen. Paham? Coba dicari, benar nggak 6,13617? Benar, Bu. Oke, kalau sudah benar, yang AUCIP yang tadinya 1,3275 dihitung dengan cara yang tadi. Caranya gimana? 6,13617 ditambah 5,31 dikali 0,5 dikurangin 0. Hasilnya berapa? Iya, Bu, benar, Bu. 2,815. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau sudah, kita sudah bisa cari AUC 0 sampai dengan 8 dan AUC 8 sampai tidak terhingga. Caranya, AUC yang oral tadi itu dijumlahkan. Dijumlahkan, tapi yang ke-8 atau yang hasilnya min itu tidak dijumlahkan. Saya ulangin, AUC baik yang oral dan IP itu dijumlahkan ke bawah, tapi yang hasilnya negatif itu tidak ikut dijumlahkan. Coba dicek, benar nggak? 40,2225. Iya, Bu, benar, Bu. Yang minusnya dia Benar nggak ya? dijumlahin. Sekarang ya AUC intravena, benar nggak? 19,7790. Iya, Bu, benar juga, Bu. Oke, ya. Sudah dapat jawaban AUC 0 sampai jam ke-8. Sampai AUC 0 sampai jam ke-8 ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Sekarang kita cari AUC 8 sampai tidak terhingga. Saya kembali ke Excel tadi. Tolong dicatat, ya. Tolong dicatat. Untuk yang oral, tadi kan persamaannya ada ya. Untuk yang oral,
Nilai B-nya berapa? Oral. Tolong dicatat. Minus 0,289. Oke, terus yang intravena, yang B-nya tolong dicatat. Ingat ya, B itu yang ada X-nya. Sudah? Kalau sudah, kita bisa hitung AUC 8 jam sampai tidak terhingga. Caranya gimana? AUC yang 0 sampai 8 dibagi dengan nilai B. Kalau oral dengan nilai B oral, kalau intravena dengan nilai B intravena. Gimana Bu maksudnya Bu? AUC 0 sampai 8 kan sudah dapat tuh 40,22225 dibagi dengan B. Tadi B kan udah saya suruh catat tuh. Iya Berarti Bu. 40,22225 dibagi B-nya berapa oral? Intravena 19,7790 dibagi B-nya intravena. Hasilnya sama nggak segitu? Yang oral Min 0,2689 Bu, yang B. Oral ya. Min 0, iya, di ini dibagi 40,225 dibagi dengan B. Hasilnya jadi Ini 149,58. ya, benar kan? Iya, Bu. Oke, sekarang AUC intravena B-nya berapa? Jadi 19,7790 dibagi dengan B-nya intravena. Min 0,2784 Bu, B-nya. Bentar. Ya, jadi 19,7790 dibagi dengan 0, 0,452. iya. Cuma beda koma nggak masalah. Oke, selesai sudah. Berarti kalian sudah mendapatkan AUC 0, jam ke-0 sampai jam ke-8 dan AUC jam 8 sampai tidak terhingga. Sampai sini ada yang belum ngerti? Ada yang masih bingung? Ibu maaf izin tanya. Tadi Silakan. untuk yang mencari lennya dari nilai dari AUC intravena itu kan kita butuh datanya dari 3 terakhir ya, Bu. Data yang dari bawah. Kok Itu AUC? memang sudah Bukan AUC, bukan len AUC. IV. Len IV-nya, Len Bu. IV jam ke-0. Harus lengkap. Kalau len IV Ya. yang lain kan nggak usah pakai itu. Tinggal dilenkan saja 5,31. Len 5,31 ini hasilnya. Len 4,62 ini hasilnya. Len 4,02 ini hasilnya. Len 3,5 ini hasilnya. Yang dicari dengan persamaan garis adalah len IV jam ke-0. Iya betul Bu itu. Untuk Ya, datanya ya. memang yang diambil sudah ketentuannya 3 data dari bawah itu tadi ya Bu. Supaya gampang aja karena takutnya ada penelitian yang sampai jamnya banyak gitu. Nggak masalah mau sampai atau juga nggak masalah, cuma lebih ringkes aja gitu, lebih gampang aja. Kalau kayak kita di kemarin ya waktu kalau atau kamu di fisika farmasi deh, kan enggak 3 jam terakhir, tapi dari 10 ppm, 20, 30, 40, 50 gitu kan. Supaya mudah aja gitu. Tidak harus. Tapi supaya mudah aja, supaya seragam, pakai jam ke-4, jam ke-6, dan jam ke-8 aja. Kalau nanti ada jam ke-12, berarti yang dipakai jam ke-6, jam apa namanya jam ke-12. Supaya nggak ribet-ribet. Ini kan angkanya riweuh ya.
Baik, Ibu. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi sudah tahu ya, dari data yang begini, nih tadi kan datanya cuma begini nih. Salah. Mana ya? Nah, datanya yang begini bisa didapatkan AUC 00 jam ke-0 sampai jam ke-8 dan AUC jam 8 sampai tidak terhingga. Gitu ya. Coba saya ulangi. Berarti AUC oral di sini cara hitungnya gimana? Nih di sini nih. Pakai angka aja. Kita itu oral ya. Kita itu oral. Coba AUC oral di sini berapa gimana? 0 tambah 2,75 tambah 0 dikali dikali 0,5 kurang 0 dikurangi 0 dibagi 2. dibagi itu yang 2. di sini. Oke, sekarang yang di bawahnya. Nih yang ini yang saya tunjuk. Nih yang di sini. Itu berapa? 6,224 2,75. 2,75. Gini supaya Dikali gampang. Kalau oral mulainya dari atas. Kalau kadar C itu mulainya dari atas. C1 tambah C2 dikali T2 dikurangi T1. Jadi kadar ini AUC oral mulainya dari sini 0 ditambah 2,75 dikali 0,5 dikurangi 0. Itu untuk di sini. Kalau yang di sini berarti 2,75 ditambah 6,24 dikali 1 dikurangi 0,5. 0,5. Oke. Sekarang ini udah tahu ya, nanti sampai sini dapat. Len ini dapatnya dari mana? Len oral kan. 2,75 Kalkulator. Kan len dari kadar oral. 2,75 dilenkan, taruh sini. 6,24 dilenkan, taruh sini semua. Oke. Sekarang yang AUC intravena. Yang sini berapa ya? Yang ini nih, yang saya lagi puter-puter ini. Sudah bisa diketahui kah? Belum. belum, Ibu. Berarti kerjakan dulu yang di bawahnya. Betul? Ya, Bu. Betul. Ya, sekarang kalau yang untuk mengisi di sini berapa angkanya? 5,31 ditambah 4,62 4,62 dikali 1 dikurang 0,5. Oke, 0,5. dibagi 2, jangan lupa. Ya. Terus len IV di sini, di len intravena di sini dari mana? 5,31 Len kan. Oke. Nah, sekarang yang intravena yang paling atas yang ke-0. Kita cari apa dulu? Persamaan garis. garis. Ya, 8. cari persamaan garis. Nanti Y-nya diketahui. Y-nya sebagai len IV. Y-nya sebagai len IV. Kemudian dari situ diapakan? Dapat kadar oral yang di sini. Caranya sif len IP. Sif len IP. Dapat kadar di sini. Berarti di sini sudah bisa dihitung dong. Iya, Bu. Iya, oke. Setelah itu, setelah semua keisi, terus Dijumlah. ya, di sum ya kalau kalian pakai ini. Di sum AUC oral dan AUC IP. Itu dapat AUC 0 sampai 8. 8. AUC 8 sampai tidak terhingga, caranya gimana? Dibagi sama nilai 0 B-nya, Bu. sampai 8 dibagi dari hasil B-nya. Oke, jadi AUC 0 sampai 8 dibagi B. AUC 0 sampai 8
intravena dibagi B-nya. Ingat ya, hati-hati dengan B-nya. Kalau oral dari persamaan garis oral, kalau intravena dari persamaan garis intravena. Selesai deh. Nah, belum. Sudah? Ada yang ditanyakan? Ingat ya, kalau ada negatif, tidak ikut dijumlahkan. Tapi kalau semuanya positif, Bu, dijumlahkan. Tapi setahu saya makin lama itu akan negatif. Kalau negatifnya 2, ya dua-duanya nggak usah dijumlahkan. Begitu. Oke, kalau sudah oke, tugas kalian adalah ini. Tugas kalian kadar ini. Nanti tolong WA PJ-nya ke saya. Ya. Nanti karena soalnya ada di sini, nanti kalian harus tahu. Terus bisa lihat-lihat lagi di catatan yang tadi saya kasih. Ya. Jadi silakan dicari AUC 0 sampai 8 jam dan AUC 8 tidak terhingga. Apakah hasil ini bioekivalen dengan contoh soal sebelumnya? Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Ditulis tangan. Selain ininya tabelnya diisi, di bawah tabel juga ditulis dari mana dapat AUC SO jam ke-0. AUC SO jam 0,5. AUC SO jam ke-1, seterusnya sampai AUC SO jam ke-8. Learn-nya dari mana? AUC IV-nya dari mana? Learn IV-nya dari mana? Artinya, selain tabel yang kalian harus isi, di bawahnya dikasih cara hitungnya. Ditulis di kertas folio, kemudian dikumpulkan minggu depan, paling lambat hari Kamis sore. Kalau sebelumnya sudah selesai, silahkan taruh di meja saya. Satu orang mengerjakan satu. Tidak kelompok. Ya, ingat ini akan keluar di ujian. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai. Ya itu maksudnya gimana, Bu? Hasil ini bioekivalen gimana, Bu, maksudnya? Jadi cari hasil AUC 0 sampai 8 dengan 8 sampai tidak terhingga itu bioekivalen atau tidak dengan contoh yang tadi saya jelaskan. Bioekivalen itu apa? Dicari. Apa yang dimaksud dengan bioekivalen? Nanti kalau sudah tahu, bandingkan dengan AUC ini. Baru kalian bisa jawab. Oke? Silakan Japri ya, PJ-nya supaya saya kirim sekarang juga. Takutnya lupa kalau besok-besok, karena minggu depan sudah harus dikumpulkan. Oke? Pasti tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya absen ya. Masih ada pertanyaan nggak? Jadi jawabannya yang poin 3 itu iya atau tidak aja gitu ya, Bu? Misalnya bioekivalen berarti iya. Ya, Kalau enggak ya. dijelaskan. Kenapa? Kenapa kok bisa bilang iya? Kenapa kok tidak bisa bilang tidak? Tidak ekivalen. Alasannya apa? Gitu. Alasannya karena begini. Alasannya karena begitu. Berarti kan harus cari tahu dulu dong apa yang dimaksud dengan bioekivalen. Betul nggak? Betul, Ya kan? Bu. Iya. Oke. Kalau S1 harus ada penjelasannya. Jangan cuma udah makan, udah. Tapi udah makan, udah Bu. Tadi saya masak ini, makannya ini. Gitu. Ya. Saya absen dulu ya. Dia Ayu, Hadir, Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Mala Komala, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Ibu. Travelina, Hadir, Bu.
Lulu Ilmahnun. Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Siti Nurmaya nggak ada. Di partisipan ada. Ayo dia, Hadir, Ibu. Ami, Hadir, Bu. Ananda Sela, Hadir Ibu. Iskandar, Hadir, Bu. Nia, Nia, Nia nggak ada Nia. Nia, ada Partisipan juga. ada, Pak. Bu. Azara, Hadir. Mutiara, Hadir Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia, Hadir Bu. Indah, Hadir, Bu. Siti Askia, Hadir, Bu. Ilmi Aulia, Hadir, Bu. Sally, Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Ada semua? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Ditunggu tugasnya paling lambat Kamis depan. Ya, sudah kan? Gak ada yang tanya lagi? Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin kasih. ya, ya izin.